Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa atba'ihi ila yaumil qiyamah wa sallama tasliman katsiran amma ba'd. Qala ta'ala ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wabshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Wa qala aidan walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Qila wa man ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Aw kama qala alaihi salatu wassalam. Wa qala aidan yushaku an tad'a alaikumul umamu kama tad'a al-akalatu ala qas'atiha. Qila amin qillatin nahnu yawma idin ya Rasulullah? Qala la bal antum katsirun walakinnakum gusaun ka gusa'is sayl asabatkumul wahn. Qila wa mal wahnu ya Rasulullah? Qala hubbud dunya wa karahiyatul maut. Aw kama qala alaihi salatu wassalam. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah hadis pendek Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Amalukum ummalukum." Amal kamu adalah pembantu kamu. Amal yang paling besar dalam Islam sesudah iman adalah sholat. Kata Nabi, sholat itu adalah tiang agama. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, "Wasta'inu bis-sabri was-shalah." Minta tolonglah kamu kepada Allah dengan sabar dan salat. Dalam hadis juga, as-sabru yu'inu ala kulli amalin. Sabar itu menyelesaikan seluruh pekerjaan. Kata ulama, tidak ada masalah yang tidak bisa selesai dengan sholat. Nabi SAW bersabda, "A'malukum ummalukum." Amal kamu adalah pembantu kamu. Amal yang paling besar dalam Islam sesudah iman adalah sholat. Sholat dalam hadis dikatakan imaduddin. As-sholatu imaduddin. Sholat adalah tiang agama. Dalam hadis juga Nabi katakan, la sholata la dina liman la sholata lahu. Tidak ada agama bagi orang yang tidak sholat. Barang siapa yang meninggalkan sholat sengaja telah kafir dia. Kata Allah dalam Quran, wasta'inu bis sabri wassalah. Minta tolonglah kamu dengan sabar dan sholat. Kata Maulana Yusuf rahmatullah alaih,
Tidak ada masalah yang tidak bisa selesai dengan sholat. Semoga Allah kasih keyakinan ini kepada kita. Amin ya Allah. Kebahagiaan setiap orang, hadirin, kata ulama, tidak ada hubungan dengan siapa yang menjadi bupati dia, wali kotanya, gubernurnya, presidennya. Kebahagiaan setiap orang tidak ada hubungannya dengan raja di mana dia tinggal. Tidak ada hubungan dengan presiden di negara mana dia tinggal. Bisa saja seorang anak presiden tidak bahagia ketika bapaknya jadi presiden. Apalagi yang saya bukan hubungan, tidak ada hubungan darah dengan presiden. Sering hadirin ulama bilang kebahagiaan seorang itu tidak ada hubungannya dengan siapa yang menjadi presiden di negara mana dia tinggal. Bahkan juga tidak ada hubungannya dengan rumah berapa besar, tipe apa rumah tempat dia tinggal. Bahkan juga dikatakan tidak ada hubungannya dengan kendaraan apa yang dia pakai. Sehingga Masih katakan kalau seandainya kita masih melihat ada hubungan kebahagiaan saya dengan benda-benda tadi, berarti yakin saya sedang rusak. Semoga Allah betulkan yakin. Kalau presiden itu terpilih nanti aman negaranya, rusak yakinnya. Kalau presiden itu terpilih nanti hancur negaranya, nah juga rusak yakin. Kata Nabi, la tasubud dahar, jangan kamu caci zaman. Turun naiknya harga barang itu tidak ada hubungan dengan gubernur dan presiden. Turun naiknya harga barang itu adalah kerja Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kamu mempunyai pemerintah yang zalim, kata Nabi, jangan kamu sibukkan dengan mencaci mereka, tapi kamu sibukkan dengan minta ampun atas dosa-dosa kamu. Karena terpilihnya seorang pemimpin yang zalim itu adalah karena dosa kamu. Semoga Allah kasih keyakinan ini kepada kita. Kebahagiaan setiap orang tidak ada hubungannya dengan siapa yang jadi presidennya. Siapa yang bisa mengatakan Musa tidak bahagia ketika dia dikejar-kejar oleh Firaun? Siapa yang bisa mengatakan Ibrahim alaihissalam tidak bahagia ketika dia dicampakkan dalam unggunan api sebesar gunung? Bahkan dia mengatakan hidup aku yang paling bahagia ketika aku dalam api unggun itu. Musa dibawa ke ketiak Firaun, dicampakkan ke laut, dikejar-kejar di laut. Apa yang kurang? Tapi siapa yang paling mengatakan Musa tidak bahagia? Kebahagiaan itu apa? Sakinatun alqaha fi qalbi abdihil mu'min. Kebahagiaan itu adalah sakinah yang Allah campakkan dalam hati hambanya yang beriman. Lagi hadirin, Nabi bersabda, amalukum ummalukum. Amal kamu adalah pembantu kamu. Hari ini hadirin, salah satu maksud dari usaha dakwah yang mau kita ulang-ulang ini adalah bagaimana timbul keyakinan atas amal dalam diri kita. Timbul keyakinan atas amal dalam diri kita. Hari ini nilai amal tidak ada dalam kepala kita. Yang ada nilai uang. Dalam otak kita tidak ada nilai amal. Yang ada itu nilai uang. 1 juta, 2 juta, 3 juta, 4 juta, 5 juta, 1 juta, 1 triliun, 1 miliar. Tapi nilai amal tidak ada. Salah satu maksud kita membesar-besarkan, mengulang-ulang kerja dakwah ini adalah bagaimana datang keyakinan amal dalam diri. Dan dengan amal menyelesaikan masalah. Dan yakin kita bahwa benda tidak bisa menyelesaikan masalah. Selesaikan masalah dengan amal. Dan nilai amal ini sekarang tidak ada dalam hati orang beriman. Gara-gara 10.000 rupiah, 20.000 rupiah, santai saja orang meninggalkan sholat berjamaah. Tidak jadi sholat berjamaah karena tadi melayani pembeli 2 bungkus nasi
tinggal sholat berjamaah. Hadis masyhur yang sering kita sebut-sebut dalam bayan. Selagi masih ada satu orang menyebut Allah, Allah di muka bumi ini, belum kiamat dunia ini. Itu menyebut Allah itu dengan apa dia? Dengan pantat apa dengan lidah dia? Dengan lidah. Berapa beratnya lidah dia? Dengan hati boleh. Kalau pantat beratnya mungkin 5 kilo dia, yang besar badannya. Kalau beda setengah on, tidak pakai lidah pun boleh menyebut Allah. Kalau masih ada satu orang menyebut Allah itu di muka bumi, walaupun dia hitam, jelek, miskin, budak belian, bibirnya tebal, giginya ompong jarang, entah di mana dia tinggal, tapi dia menyebut Allah, Allah. Masih ada satu orang seperti itu di muka bumi, belum kiamat dunia ini. Siapa dia? Tidak ada ya. Tahu kita entah siapa dia. Yang terkata Nabi Rajulu Nakiro, satu orang laki-laki, entah siapa dia, entah orang Oju dia, entah orang Batak, atau mungkin orang Afrika sana. Masih ada sebut Allah, belum kiamat dunia. Berapa itu kekuatan aman? Gara-gara Allah itu tertahan kiamat dunia ini. Mati satu orang, hancur alam. Nabi SAW diperintahkan untuk perang di Badar. Jumlah sedikit 313 orang dalam keadaan miskin, lapar, tidak punya kendaraan kecuali satu ekor onta dan sebuah pisau kecil. Lemah. Sementara yang dihadapi Quraisy lengkap dengan kendaraan setiap orang punya kendaraan 900 orang lebih, dan senjata dan makanan cukup. Allah perintahkan perang. Nabi musyawarah dengan sahabat, ya sudah perang ya Rasulullah. Cemana? Terus Nabi bangun sepanjang malam. Doa diulang-ulang oleh Nabi. Nabi sholat dan doa. Sahabat ada yang bangun, ada yang duduk. Ada yang bangun, ada yang duduk, ada yang berzikir, ada yang beramal. Tapi yang jelas yang jadi perhatian tentu Nabi. Nabi berdoa, Abu Bakar tengok di situ yang sandar tengok Nabi. Tengok tunggu Nabi berdoa. Sambil sholat, sambil doa, sholat, doa, nangis. Yang diulang oleh Nabi ketika itu apa? Yang masyhur, Allahumma in lam tansur hazil fi'atas saghirata ghadan lam tu'bad fil ardi ba'dahu abada, sambil menangis-nangis. Allahumma in lam tansur hazil fi'atas saghirata ghadan lam tu'bad fil ardi ba'dahu abada. Abu Bakar tengok Nabi sambil nangis-nangis, doa ulang entah berapa kali belum. Ya Allah, seandainya Engkau tidak tolong kelompok yang kecil ini, besok kamu tidak disembah lagi di muka bumi sampai hari kiamat. Kayak mana tuh doa, kayak mengancam Tuhan Nabi. Karena sahabat sedikit, kekuatan tidak ada, lemah, lapar, musuh depan berat. Nabi berdoa, Allahumma in lam tansur hadhihi fi atas sagirata badan lam tu'bad fil ardi ba'dahu abada. Ya Allah, seandainya Kau tidak tolong kelompok yang kecil sedikit ini besok, perang besok, kamu tidak disembah lagi. Artinya mati kami ini, Allah, tidak ada lagi orang sembah Engkau di muka bumi. Ya Allah, kalau tidak Kau tolong kelompok yang kecil ini besok, kamu tidak disembah lagi di muka bumi sampai kiamat. Ya Allah. Nabi doa, nangis. Abu Bakar tunggu lama kali. Situlah tiang dipecahna di masjid Badar itu, di tempat Nabi berdoa itu. Ya Abu Bakar tengok bangun dia. Katanya Nabi, ya Rasulullah, Nabi, kafaka min doa ya Rasulullah. Innallaha sayansuruka qadan. Ya Rasulullah, cukuplah ya Rasulullah berdoa. Allah pasti bantu kamu besok Nabi.
Berhenti Nabi berdoa. Terus apa yang dikirim sama Allah? Apa yang dikirim Allah dia? Ribuan malaikat Allah kirim dari langit. Berapa kekuatan doanya? Satu orang malaikat cukup untuk menghancurkan dunia. Malaikat Israel itu katanya daun telinga dia dengan malaikat Israfil, daun telinga dia dengan bahu ini 500 tahun perjalanan jaraknya. Malaikat Israel itu kalau melihat alam ini seperti kita melihat sepiring nasi depan kita. Nah, malaikat Israel mana yang mencabut nyawa itu? Tidak pernah terlambat. Tidak perlu pakai kendaraan dia kalau terbang mencabut nyawa firman di siap terbang dulu ke siap, sewa dulu kendaraan, pagi dulu ojek. Tidak nampak sih, tidak pernah terlambat. Tinggal pencet-pencet aja. Itu malaikat Israel. Dia melihat alam ini seperti satu piring nasi depan kamu. Berapa besar? Ini Allah kirim 1000 malaikat, 3000 malaikat. Nabi tidur dengan sahabat. Hijrah, perintah hijrah berjalan. Diperintahkan hijrah. Ketika kabar ke Abu Bakar, Nabi kasih tahu Abu Bakar, perintah Allah berangkat hijrah. Kata Abu Bakar, subah ya Rasulullah, asubah ya Rasulullah, saya kawan kau ya Rasulullah. Padahal ini hijrah Nabi ini tantangannya maut ini. Soal Nabi dikejar-kejar. Tapi Abu Bakar, asubah ya Rasulullah, saya kawan kau ya Rasulullah. Kata Abu Bakar, saya sudah siapkan 2 kendaraan ya Rasulullah. Satu untuk saya, satu untuk engkau. Kata Nabi, aku bayar dengan utang ya Abu Bakar. Nah, Nabi, aku pakai, aku bayar nanti utang ya Abu Bakar. Sifat sahabat yang kaya, tapi sifat Nabi yang sedang tidak punya, aku utang, nanti aku bayar. Istighna. Tidur malam itu sebelum berangkat bersama Ali, kamu tidur sama saya. Ketika Nabi mau bangun malam itu, Ali, bangun, kamu tidur situ. Aku berangkat sekarang. Nanti kita ketemu di Madinah. Ali bangun, tidur situ. Nabi keluar. Depan itu menunggu 100 orang Al-Gojo Arab yang sedang memperebutkan 100 ekor onta dengan membawa kepala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayembara, siapa bisa bawa kepala Muhammad sallallahu alaihi wasallam 100 ekor onta. Satu ekor onta itu sama satu kijang 100 juta itu kan. Sekarang aja. Ali bangun, Nabi keluar, orang Quraisy seperti samar-samar dia. Tengok ada orang lewat. Tahu sama-sama Nabi Muhammad jalan. Tengok sudah tidak nampak lagi. Masuk ke rumah. Dia tunggu di luar tadi. Tengok tidak ada. Bangun Ali, mana Muhammad? Mana aku tahu? Kamu yang luar, katanya saya di sini. Demi Tuhan, semenjak aku di sini tidak pernah aku lihat Muhammad, kata dia. Nah, dia sudah pindah kan? Tadi di situ, sekarang di sini. Demi Allah, semenjak aku di sini aku tidak pernah melihat beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, keluar kejar Muhammad. Siapa yang menjaga Nabi Muhammad? Jalan masuk gua Hira. Situ sembunyi Abu Bakar. Istirahat. Orang itu pun sampai pula di situ. Ada yang kencing dekat pintu gua. Nabi istirahat di sini Abu Bakar. Terus Abu Bakar menangis. Air matanya jatuh ke pipi Nabi. Kata Nabi, ma yubkika ya Abu Bakar. Ma yubkika ya Abu Bakar. Abu Bakar, kenapa menangis? Katanya Rasulullah, kalau orang tuh lihat aja sedikit ke bawah pasti nampak gitu. Jadi Abu Bakar ini tidak menangisi diri dia. Dia menangisi kalau orang tuh datang tahu Muhammad. Habis Nabi Muhammad SAW. Jadi kata dia, kalau ya Rasulullah, kalau orang tuh lihat sedikit aja ke bawah pasti nampak kita ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Ya Abu Bakar, ma baluka bisnaini Allahu salisahuma. Abu Bakar,
Apa gerangan pikiran kamu tentang dua orang yang ketiganya Allah Subhanahu wa taala? 100 orang di luar. Tadi di rumah ada selamat, sekarang gue tidak lagi. Santai dalam lo karena usah nangis. Amalukum ummalukum. Amal kamu adalah yang menyelesaikan urusan kamu. Amal baik sama seperti orang punya pembantu yang baik. Amal baik, amal itulah yang menyelesaikan. Kondisi sekarang hari ini, semua kita ditakut-takuti. Yang tidak takut siapa? Itulah orang beriman. Orang beriman lah yang tidak takut. Dia tidak takut negara, dia tidak takut bom atom, dia tidak takut presiden, dia tidak takut corona, dia tidak takut apapun. Yang dia takut satu saja, dia takut Allah marah sama dia. Apa hadis? Barang siapa yang takut kepada Allah, Allah akan jadikan segala sesuatu takut kepada dia. Dan barang siapa yang tidak takut kepada Allah, Allah akan jadikan segala sesuatu asbab ketakutan untuk dia. Takut miskin, takut rugi, takut kena tipu, takut kena hantam, takut ini, takut corona. Takut miskin, takut dipecat, takut ini macam-macam takut. Hadis, barang siapa yang takut kepada Allah, Allah akan jadikan segala sesuatu takut kepada dia. Dan orang yang tidak takut kepada Allah, Allah akan jadikan segala sesuatu asbab ketakutan untuk dia. Satu lagi salah di antara maksud kerja dakwah ini, kita ulang-ulang ceritakan Allah, Masya Allah. Kita ulang-ulang nih dakwah ini, 5 amal, 4 amal, 5 amal, 3 hari, 40 hari. Sebab kalau tidak ini kita tidak ada waktu. Ini kita bergabung sehingga sedikit banyaknya kita tersuasana dengan kerja dakwah. Tersuasana. Salah satu juga di antara maksud kerja dakwah ini apa? Kita mau dengan kerja dakwah ingin membawa Allah bersama dengan kita dalam setiap keadaan dan kondisi kita. Selesai. Seluruh makhluk ini kata ulama adalah nol. Allah adalah satu. Nol tidak ada satu berapa hari? 2 nol tidak ada satu? Nol. 3 nol tidak ada satu? 10 nol tidak ada satu? 1000 nol tidak ada satu? Berapa? 1000 nol tidak ada satu berapa hari? Nol. Semua makhluknya ada nol. Satunya adalah Allah. 1 nol dengan 1 berapa? 10. 2 nol dengan 1 berapa? 3 nol dengan 1 berapa? 1000. 1000 nol tidak ada 1 berapa? Ya nol. Seluruh makhluk ini ya, dan kata para alim ulama adalah nol. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Kamu seluruhnya kata Allah tidak bisa buat apa-apa kecuali Allah mau. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Kamu semuanya kamu nih kata Allah. Tidak bisa buat apa-apa kecuali aku mau. Bawa Allah bersama dengan kita. Bawa Allah dalam keluarga kita. Bawa Allah dalam toko kita. Bawa Allah dalam perusahaan kita. Bawa Allah di kebun kita. Bawa Allah dalam kantor kita. Kalau ada Allah, selesai. Tapi kalau tidak ada Allah, siapa? Seluruh raja-raja, nol. Kecuali ada Allah. Kalau tidak ada Allah. Seluruh tentara-tentara, nol. Kalau tidak ada Allah. Seluruh senjata-senjata nol kalau tidak ada Allah bersama. Tapi kalau sudah ada Allah, walaupun seorang abdun habasyiyun, seorang hamba sahaya yang miskin, tapi Allah bersama dia, itu Bilal bin Rabah radhiyallahu ta'ala. Itu Khalid bin Walid radhiyallahu ta'ala. Itu Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Dia untuk supaya membawa Allah bersama dengan kita, macam mana? Inilah kerja dakwah. Kita ulang-ulang cerita Allah mau besar, Allah mau besar, Allah.
Allah Maha Kuasa, Allah menjaga. Insyaallah, jangan takut. Allah ada. Insyaallah, Allah Maha Kuasa. Seluruh makhluk tidak ada apa-apa nih. Kalau tidak ada Allah, seluruh makhluk tidak bisa buat apa-apa kecuali Allah mau. Apa saja yang sudah terjadi karena Allah. Apa saja yang sedang terjadi karena Allah. Apa saja yang akan terjadi dari sekarang sampai hari kiamat pun terjadi karena Allah. Yang buat matahari siapa? Yang buat bulan bintang siapa? Yang buat bintang-bintang siapa? Yang buat langit-langit siapa? Yang buat gunung-gunung siapa? Yang buat lautan samudra siapa? Langit dan bumi dalam genggaman siapa? Dalam genggaman Allah. Itu dalam genggaman kamu apa? Dalam genggaman gubernur apa? Dalam genggaman presiden apa? Dalam genggaman raja apa? Tidak ada apa-apanya kalau ada Allah dalam hati kita. Makanya ulama tasawuf mengatakan qulubul ibadah arsyur rahman. Hati hamba itu adalah singgasananya Allah. Sekarang kata ulama, hati kita sudah penuh dengan makhluk, sampah dan bangkai. Tidak ada tempat lagi bagi Allah di hati kita ini. Sehingga disebut nama Allah tidak bergetar lagi. Dan makhluk kita disebut bergetar hati kita. Seorang petani sawit punya sawit 10 hektar. Telah panen, dapat berita sawit turun harganya macam mana? Bergetar hatinya. Atau sebaliknya, sudah panen sawit 10 ton, terdengar lagi sawit naik harganya. Wah, berbunga-bunga hatinya. Tapi sholat tertinggal, sholat tak, tahajud tertinggal, Quran tertinggal, tidak ada kesalam hatinya. Nilai Allah tidak. Maka kata para ilmuwan, apa yang dikerjakan oleh seseorang, maka tanpa sadar benda itu terjadi Tuhan dalam diri dia. Kalau orang Minang bilang tapa Tuhan dalam diri. Orang Pariaman, apapun dikerjakan, kerjakan tanpa sadar benda itu terjadi Tuhan dalam diri dia. Ngurus kedai, pagi siang malam, tanpa sadar kedai itu telah menjadi Tuhan dalam diri dia. Kalau ulama sebut berhala dalam diri dia. Semuanya dari kedai itu. Garam dari mana? Dari kedai itu. Kecap rumah dari mana? Dari kedai itu. Sepatu anak dari mana? Dari kedai itu. Uang sekolah anak dari mana? Dari kedai itu. Listrik dari mana? Dari kedai itu. Sewa rumah dari mana? Kedai itu. Beli bensin mobil dari mana? Dari kedai itu. Tunggakan mobil dari mana? Dari kedai itu. Kedai itu telah menjadi Tuhan dalam diri dia. Maka kata itu jangan coba-coba tinggalkan. Tunggu dulu musyawarah sama Tuhan saya. 3 hari tanya dulu Tuhan saya. Apa janjinya Tuhan saya nanti kalau saya tinggalkan 3 hari? Membawa Allah dalam kehidupan kita. Amal yang paling besar sesudah iman dalam Islam adalah sholat. Sholat kita kan sama termasuk saya ngomong tadi. Sholat kita kata istilah orang, sholat ala kadar saja. Allah sholat sudah, tapi entah apa bagaimana itu urusan nanti. Ala kadar, nama sholat ala kadar. Kalau makan tidak boleh ala kadar. Kalau makan harus sempurna. Kalau sholat ala kadar. Ala kadar sholat. Macam mana sholat yang bisa menyelesaikan amal? Allahu Akbar. Sholat yang bisa menyelesaikan sholat. Apalagi kita, Allahu Akbar, para da'i hadir. Harusnya berbeda niat kita dalam amal dengan orang yang bukan da'i. Kalau seorang abid beribadah dia untuk diri dia. Kalau kita harusnya beribadah itu untuk menyelesaikan masalah umat seluruh alam. Tapi kita pun sudah jadi abid juga dia. Mana ada kalkun yang sholat untuk sebab hidayat Jokowi ini? Ada? Saya mau sholat apa supaya rejim Jokowi ini semuanya dapat hidayah. Ada? Kalau ada, kata Bapak, selamat kamu dari makar dia. Barang siapa dia ada cinta kebaikan untuk seorang, kalau selamatkan dia dari makar orang. Kayak manapun zalim orang. Seandainya kita punya orang zalim, kita doa untuk dia. Doa hidayah, ya Allah, berilah hidayah dia, ya Allah. Berilah hidayah, ya Allah. Maka paling tidak kata Bapak, kalau selamatkan dia dari kezaliman orang itu. Kalau ayatnya, la yadurhum kaiduhum syai'a. Musibah kezaliman itu tidak membahayakan mereka.
Ayat lain, la yadullukum man dhalla idza tadaitum. Kalau kamu dalam hidayah itu, maka tipu muslihat orang itu tidak akan mendatangkan bahaya kepada kamu. Nah. Ini kita ditakutin. Sekarang ada lagi takut apa namanya? Corona sebagai apa? Apa? Vaksin corona. Sudah ketakutan semua. Terkesan minimal. Dan amal tidak dibuat. Buat saja amal adik. Serahkan semua. Tapi betul-betul amal. Amal yang ada ruhnya. Tapi kata ulama, ruh amal itu bergantung apa namanya itu? Sejajar hebat dengan kerja dakwah. Katanya orang kalau sungguh-sungguh dakwahnya kuat, maka amalnya pasti kuat. Ruh amalnya. Kalau dakwahnya lemah, ruh amalnya pun bisa lemah. Tidak ada dakwah, tidak ada ruh dalam amalnya. Lain pasti. Sahabat beramal yang kita beramal lain. Sholat yang cerita lengkap dalam Al-Quran, kisah sahabat, hadis Nabi yang sering kita dengar. Dengan sholat-sholatnya para nabi, sahabat, tabi'in, Allah selesaikan seluruh masalah-masalah besar mereka dengan sholat-sholat mereka. Ini kita harus takutin vaksin-vaksin macam mana, sudah jelas hadis. Ihfazillah yahfazka, ihfazillah tajidhu tujahaka, idza sa'ata fas'alillah, wa idza sta'anta fasta'in billah. Jagalah Allah, Allah akan jaga kamu. Kalau Allah mau jaga kita, ada yang bisa ganggu nih? Kalau Allah mau menganiaya kita, ada yang bisa jaga? La ilaha illallah. Jagalah Allah, kamu akan mendapatkan Allah di hadapan kamu. Kalau kamu minta tolonglah kepada Allah. Kalau kamu meminta, mintalah kepada Allah. Seandainya jin dan manusia bersatu untuk mendatangkan manfaat kepada seorang kamu, tidak akan sampai manfaat itu kecuali apa yang sudah Allah tuliskan untuk dia. Seandainya seluruh jin dan manusia masuk dalamnya itu gubernur presiden, masuk enggak? Masuk Donald Trump, Xi Jinping, masuk dalamnya itu, masuk semuanya itu. Panglima ABRI, panglima tentara, panglima polisi masuk itu. Masuk bersatu semuanya ingin mendatangkan mudarat kepada seorang kamu. Tidak akan sampai mudarat itu kecuali apa yang sudah Allah tuliskan untuk dia. Telah selesai takdir, telah kering tinta. Ada lagi bisa doa. Terus apa yang takut? Maka orang beriman itu adalah orang yang paling tenang. Orang kalau tidak tenang berarti imannya sedang keluar dari diri. Inilah kita ya. Gelisah sini, gelisah sana, takut sini, takut sana. Kenapa? Tadi usaha atas iman tidak kita buat. Usaha atas iman, usaha yang mendatangkan iman itu sedang kita tinggalkan sekarang. Semoga Allah ampunkan kita sekalian. Amin ya Rabbal. Sholat yang agama, dengan sholat seluruh masalahmu kita selesaikan. Sering ada cuma setan laknatullah ini memang kurang ajar ada. Tahu tapi tidak ada kekuatan kita untuk buat ini. Kalau kita main HP itu dihitung satu hari dikumpulkan dari pagi sampai malam, ada nggak 2 menit tadi? 2 menit? 2,5 jam? Entah apa-apaan bukan. Dibilang ustaz, enggak juga. Dibilang manajer perusahaan, enggak juga. Entah apa dilihatnya. 2,5 jam. Dakwah berapa? Kalau dakwah kita bilang corona, enggak boleh. 5 amal enggak boleh. Kita kambing hitamkan pula corona, enggak mau 2,5 jam. Padahal corona enggak pernah larang kita 2,5 jam.
Nanti marah corona sama kita di akhirat nih. Enak aja kamu ulang. Memang saya larang kamu 2,5 jam. Inilah kerja setan tadi. Kita disibukkan dengan perkara yang melalaikan. Nabi SAW bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu mala yakni. Salah satu tanda hebatnya Islam seorang itu adalah dia meninggalkan perkara yang tidak menguntungkannya dunia akhirat. Tidak dunia, tidak akhirat. Maka orang itu tidak guna. Lahun wala'bun. Qad aflal mu'minun. Telah beruntung, kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang beriman. Siapa itu? Alladzina hum ala salatin khashi'un. Khusyuk dalam salat. Sudah. Semoga Allah maafkan kita semuanya. Sudah khusyuk. Cerita sudah sering kita ulang dari dulu nih. Salat khusyuk wa khudu'. Tapi siapa yang sudah khusyuk dan khudu'? Dikira bapak kalau masuk kebun bapak khusyuk khudu' apa? Hah? Kalau masuk kebun khusyuk lah? Khusyuk lah. Sampai di kebun lupa, anak istri pun lupa juga. Semua lupa. Khusyuk teman-teman. Kalau masuk kebun khusyuk, masuk toko khusyuk lah. Masuk bengkel lebih khusyuk lagi. Tapi kalau masuk salat khusyuk. Allahu Akbar, khusyuk. La ilaha illallah. Allah maafkan saya, kita sekitar. Qad aflahal mu'minun alladzina fi salatihim khashi'un. Khusyuk dalam salat. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Siapa itu orang beriman yang beruntung? Salat khusyuk dan dia meninggalkan barang-barang yang tidak ada gunanya. Permainan. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Yang meninggalkan permainan senda gurun, tinggal ada guna. Allah, semoga Allah beri taufik kepada kita, kita semua. Amin. Hidup kita ini banyak laun walabun hari. Banyak perkara mubazir dalam hidup kita nih. Sehingga saking banyaknya mubazir, tidak ada lagi waktu untuk yang bermanfaat. Tidak ada lagi waktu untuk yang bermanfaat. Qad aflal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Ada ayat walladzina hum 'ala salatihim yuhafizun. Artinya seorang beriman itu dia menjaga salatnya. Ada yahfazun dengan yuhafizun. Kalau yuhafizun itu mubalaghah fil dijaga salat, jangan sampai terlambat. Takbiratul jangan sampai tertinggal. Dijaga. Bukan sholat saja, ya sholat, yahfazun menjaga. Ini betul-betul dia jaga sholat. Sebentar lagi azan, ayo berangkat, siap wudu, jangan sampai tertinggal takbiratul ula. Wah, itu dijaganya sholatnya. Bapak kalau pergi ke Jakarta naik Garuda jam 7 pagi, kebenarannya berapa? Jam 7:05 kata dia. Matilah kamu. Jam berapa kebenaran Pak? Hah? Kalau sampai jam 7 sampai sekarang ini? Berapa kalau terlambat tiket berapa lagi Pak? Ini pesawat mau terbang nih, kemana terbang? Ke langit ke-7. Tapi kita lambat-lambat. Takbiratul ula tinggal, rakaat pertama tinggal. Sikit lagi sampai dulu. Man adraka salat, man adraka salam, apakah adraka? Man adraka salam, apakah adraka salat ya? Apakah adraka jamaah? Pokoknya minimal sebelum imam assalamualaikum udah duduk dia. Dapat pahala salat jamaah dia. Itu sholat yang menghancurkan rezim tuh. Ini kita takut ditata kerja komunis ini. Tidak ada apa-apanya tuh. Tidak ada apa-apanya corona. Allah bersama kita. Tapi buatlah amalnya yang kira-kira menyebabkan Allah bersama dengan kita. Apa mau takut? Orang beriman itu takut mati, ya kok mati takut? Orang beriman itu mencintai kematian.
lebih dari mencintai kehidupan. Satu orang dia berpisah dengan istrinya, merantau dia di Malaysia, merantau dia di Arab Saudi, 1 tahun 2 tahun baru boleh pulang. Pulang itu menjemput, mendatangi situ semangat atau sedih? Semangat sedih? Semangat sedih. Bapak keluar 40 hari, pulang lebih 1 hari mau perang dengan Amir Sabtu Makassar. Betul, semangat sedih. Semangat apa sedih? Semangat. Itu kenapa bapak sayang sama istri, cinta sama istri, ada rindu mau ketemu dengan dia. Cinta sama anak, ada rindu mau jumpa sama anak. Cinta sama ibu, ada rindu mau jumpa sama ibu. Tanya aja, cinta sama Allah? Jawab aja, cinta sama Allah? Tanya, jawab, ada enggak rindu mau jumpa sama Allah? Kita cinta bohong dengan Tuhan hari ini. Kematian itu kata ulama bukan sesuatu yang perlu ditakuti, tapi kematian itu sesuatu yang perlu dipersiapkan. Orang beriman harus cinta, ada rindu mau berjumpa sama Allah. Loh, kita bilang cinta Allah tapi kok takut mati? Kan bohong itu cinta. Allah rindu kepada orang yang merindukan dia. Siapa yang merindukan Allah? Itulah sahabat. Sahabat itu rindu mau jumpa sama. Maka ketika ada perang itu sahabat semuanya mau terjun, lengkapi semuanya, fasilitas, persiapan, persyaratan. Ya Rasulullah, bawa aku ya Rasulullah. Apa? Aku mau jumpa Allah. Rindu. Allah yang maha cantik itu mana dia? Allah yang membuat aku dari mani, dari seganteng ini, mana itu Allah? Allah yang ngasih aku makan 24 jam dari dulu sampai sekarang, mana itu Allah? Allah yang punya bumi aku pijak seumur hidup aku, mana itu Allah? Allah yang punya langit aku junjung seumur hidup, mana itu Allah? Aku rindu menjumpai itu Allah. Ada? Allah maafkan kita sekalian di sini. Kita cinta kita terhadap makhluk asli, tapi cinta kita kepada Allah palsu semuanya. Kematian itu kata para ulama bukan sesuatu yang untuk ditakuti, tapi kematian itu sesuatu yang perlu dipersiapkan. Apa takut mati? Ya, semua kita pasti mati kok. Kenapa corona? Jangankan corona. Iya, sekarang orang yang mati karena corona sedikit ada. Yang mati bukan karena corona lebih banyak. Kenapa takut sekali dengan corona? Bapak takut dengan apa? Takut itu apa namanya? Vaksin apa? Takut, doa sama Allah. Ya Allah butakan seluruh petugas-petugas vaksin itu ketika mendatangi rumah Pak. Mungkin. Sebagaimana Allah butakan orang-orang yang membunuh Nabi Muhammad tuh. Mungkin. Mungkin tak? Mungkin lah, kenapa tidak mungkin? Dia cari-cari rumah mana, rumah Firman yang mau disuntik vaksin. Nggak ketemu dia. Rupanya si Firman sedang membaca Quran dalam rumahnya. Allah tutup. Allah hijab rumahnya. Mungkin? Mungkin Pak. Loh itu kayak Nabi. Dibawa buat tak nampak sama dia. Ini mata ini siapa yang punya ini? Allah. Allah. Mau nampak kan, mau tutup itu di tangan dia. Kematian bukan sesuatu yang perlu ditakuti, tapi perlu dipersiapkan. Bahkan Nabi SAW bilang orang yang pintar itu adalah orang yang banyak mengingat kematian dan beramal untuk sesudah mati. Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Kata Nabi dalam hadis yang lain, aksiru zikra hazimil ladzat. Banyak-banyaklah kamu memikirkan, mengingat, mempersiapkan kematian. Buat kematian, buat persiapan untuk mati sebanyak-banyak mungkin. Bukan pendek mati itu hadirin. Kubur itu ribuan tahun. Di atas dunia kalau bapak miskin 60 tahun mati sudah habis miskin hadirin. Yang kaya pun sama dengan bapak, 1 meter persegi kuburnya. Walaupun dia punya tanah 2 juta hektar di Riau, mati kuburnya, kotak kuburnya 1 meter persegi Pak. 60 tahun, 70 tahun mati sama. Kubur berapa tahun? Ribuan tahun. Perlu dipersiapkan. Kata Nabi, aksiru zikra hazimil ladzat. Banyak-banyaklah mengingat sesuatu yang menghancurkan segala kelezatan dunia ini. Apa kelezatan dunia? Lezat mobil, lezat rumah, lezat kebun, lezat sawah, lezat pangkat jabatan, lezat istri, lezat anak.
kelezatan dunia. Kata Nabi, banyak-banyaklah mengingat kematian yang menghancurkan segala kelezatan dunia. Baru beli Alphard, mati datang. Ada lagi lezatnya Alphard ya? Orang mati dibawa dengan mobil Jeep jelek punya Pak Ansori, dengan dibawa dengan mobil Alphard punya Jokowi, beda rasanya. Itulah mati. Dipakai dengan mobil kain belacu 10.000 semeter, dengan pakaian 3 juta semeter sutra asli, sama rasanya bagi orang mati nih, beda. Bangga pula itu jenazah. Woi, kamu tahu enggak ini kapan saya ini 20 juta kayak dah. Dia dikubur itu dibangunkannya kawan sampingnya. Woi, kamu tahu enggak kapan saya 20 juta kayak dah. Bangun kawan-kawan, coba nanti lah bayi orang itu 7 langkah, tengok nanti kamu. Saya ingat dulu keluar di Kamboja, situ ada potlot. Potlot di situ tengok, gara-gara potlot satu orang presiden ketika itu komunis, dia bantai rakyatnya 3 juta lebih mati ya. Ada situ namanya film apa tuh? Apa film itu? Tempat pembantaian. Itu seperti ini lah. Padang situ ditumpu itu tulang-tulang tuh. Dijadikan tempat rekreasi. Kemudian ada lagi itu museum besar, ada 3 tingkat besar. Ada situ tulang-tulang, tengkorak-tengkorak manusia. Ini peninggalan yang dikumpulkan setelah potlot itu mati dikumpul. 3 juta manusia mati, dibunuhnya. Satu kampung ada, dikasihnya satu kampung makan 1 mangkok dalam kuali besar. Kerja paksa. Sehingga ketika itu saya keluar ada cerita orang kampung itu katanya pergi kerja, nanti anaknya di rumah sama neneknya. Pulang tanya, "Nek, mana anak?" Nenek jawab, "Sudah aku makan tadi," katanya. "Aku masak anak kamu makan," katanya. Itu kejadian, Pak. Saya ingat ketika itu berarti kalau 3 juta lebih ganas lagi di Fir'aun nih. Fir'aun dia bunuh anak Bani Israel gara-gara ketakutan kelahiran Musa 700.000 orang. Ini potlot 3 juta orang dibunuh. 3 juta orang. Kalau sekarang kita ini berapa orang dibunuh? Belum apa-apa lagi, sedikit. Makanya dosa takut doa. Takut mati. Kata Kiai Hasan, berani hidup tidak takut mati. Takut mati jangan hidup. Takut hidup mati saja kamu katanya. Berani hidup tidak takut mati. Takut mati jangan hidup. Takut hidup mati saja kamu. Orang Islam ini hidupnya untuk agama, matinya pun untuk agama juga. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Kita banting tulang kita 24 jam itu apa ini? Untuk mengumpulkan sampah dan sayap. Orang beriman itu harusnya banting tulang dia untuk agama. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya Allah, sholat seluruh ibadahku, hidup dan matiku ya Allah hanya untuk Engkau. Tanyalah hari diri kita setiap hari. Kita sebut ini ikrar 5 kali setiap hari hari. Tapi realisasinya macam mana? Kita sebut nih ikrar ini setiap hari 5 kali. Tapi prakteknya macam mana, Pak? Mana yang lillahi rabbil alamin? Hidup matiku ya Allah untuk Engkau, mana? Tanya sendiri, jawab sendiri, koreksi sendiri. Nah, kalau hidup kita untuk dunia, macam mana Allah bersama dengan kita? Agama ini kata para alim ulama hadirin hidup dengan pengorbanan. Karena itu Allah mencintai orang-orang yang suka berkorban. Agama ini hidup dengan pengorbanan. Allah korbankan nabi demi nabi untuk menghidupkan agama ini di muka bumi. Nabi boleh mati, tapi agama harus dihidupkan. Sahabat boleh mati, agama harus dihidupkan. Nah, niat hidup kita harusnya seperti itu kan. Tugulam Ashabul Ukhdud, ceritanya panjang, semua kita sudah hafal. Dibunuh, tidak mati, dibunuh, tidak mati, dibunuh, tidak mati. Dibilang, raja,
kamu bunuh aku juga. Aku tunjukkan caranya, tapi kamu ikut syaratnya. Macam mana? Kamu taruh aku di atas tempat yang tinggi, kumpulkan seluruh rakyat, kamu panah aku, bacakan Bismillahirrahmanirrahim. Mas selesai. Nah, ini hidupnya untuk agama. Raja ini goblok. Orang cinta dunia memang goblok dia. Orang kalau cinta dunia pasti goblok. Dia takut orang tidak beriman. Ini gara-gara satu orang ini tidak beriman kepada dia, sakit kepala dia. Sekarang diikuti pula omongan dia tuh nih. Goblok. Tembak, pasanglah, dikat, taruh, kemudian kumpulkan orang, panah, ketapel. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah, Tuhan, hamba, Tuhan, gulam, anak kecil. Tembak, kena, mati dia. Tapi apa yang terjadi? Seluruh rakyat mengatakan amanna bi rabbi hadzal gulami. Satu negara mengatakan kami wahai raja beriman dengan Tuhan anak kecil ini. Selesai. Siapa yang hidupnya kayak ini? Hidup kita untuk menghidupkan agama. Mati, hidup mati untuk agama. Capek untuk agama. Cari duit untuk agama. Duit dapat, gunakan untuk agama lagi. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kalau dai sudah seperti ini, tidak ada kekuatan 7 lapis langit, 7 lapis bumi untuk bisa mencederai dia. Apa kata Allah dalam hadis qudsi? Ya dunia, ikhdimi man khadamani. Wahai dunia, kata Allah dalam hadis qudsi, berkhidmatlah kamu kepada orang yang berkhidmat untuk aku. Surat 7 lapis langit, bumi, matahari, bulan, bintang, angin, api, oksigen. Allah perintahkan untuk berkhidmat kepada orang yang menjadikan hidupnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana? Tidak tahu kita caranya itu. Yang jelas Allah perintahkan berkhidmat untuk dia. Sebaliknya, wastaqdimi man khadamaki. Sebaliknya, wahai dunia, wahai alam, wahai makhluk, kamu perbudaklah orang yang menjadikan maksud hidupnya untuk kamu. Perbudak dia. Kaya, makannya tidak teratur aja. Sudah ketemu saya jam 10 hari, jumpa satu orang celana pendek masih di sini, belum mandi, kopi paginya belum habis, lontong belum pegang. Apa nih bang? Iko lah Pak Haji gitu. Dari pagi banyak pembeli, tidak sempat makan, tidak sempat ngopi aja. Ini perbudak di dunia. Wastaqdimi min khadami. Dapat dunia sakit kepala, dapat dunia berebut anak dia, dapat dunia nampak bini orang lain. Akhirnya hancur semuanya. Ya dunia, kata Allah dalam hadis qudsi, ikhdimi man khadamaki. Wahai dunia, kata Allah, berkhidmatlah kamu kepada orang yang berkhidmat untuk aku. Hadis qudsi. Wastakhdimi man khadamaki, dan kau perbudaklah orang yang berkhidmat untuk kamu. Semoga Allah selamatkan kita. Hadis yang kita baca tadi. Kata Nabi, yushaku antada alaikumul umamu kama tada'al akalatu ala qus'atiha qila amin qillatin nahnu yawma idin ya Rasulullah qala la bal antum kathirun walakinnakum gusaun ka gusa'is sayli asabatkumul wahnu qila wa mal wahnu ya Rasulullah qala hubbud dunya wa karahiyatul maut. Kata Nabi, akan datang suatu masa kamu ini nanti, kata Nabi, akan dicaplok-caplok, diperebutkan oleh musuh-musuh kamu sebagaimana orang-orang kelaparan memperebutkan makanan di dulang. Orang lapar nampan sama tadi, napar semuanya, nampan kecil, caplok. Yusaku antada, umat manusia ini akan memperebutkan kamu sebagaimana orang-orang kelaparan memperebutkan makanan di dulang. Sahabat heran bertanya, wahai Rasulullah, amin qillatin nahnu yauma idzin ya Rasulullah, apakah karena kami sedikit ketika itu ya Rasulullah? Kata Nabi, tidak, bahkan kamu ketika itu banyak. 175 juta, 275 juta muslim semuanya. Indonesia, walakin kata Nabi, banyak. Bahkan kamu itu banyak, tapi banyak kamu itu tak obahnya seperti buih di atas dasar lautan.
Bismillah. Tapi kamu seperti bui. Sahabat tanya, amin kira tendahanu yang akan. Tapi banyaknya kamu itu tahu banyak seperti bui. Di dasar laut ombak itu kebanyakan nanti banyak tuh apa bui. Tidak ada kekuatan. Lari sini, lari sana. Tolong mengambil. Tidak ada pegangan sedikit pun. Asobatkumul wahnu. Karena ketika itu kamu, kata Nabi, kamu itu kepada sahabat, tapi yang ditembak itu kita sebenarnya. Sahabat sudah Allah selamatkan hari. Wahnu itu asobatkumul wahnu itu kita. Kalau sahabat sudah Allah selamatkan. Khazanah Romawi dan Parsi jatuh diserahkan kepada Umar bin Khattab. Tengok itu gudang-gudang, peti-peti, mahkota berlian Romawi itu diserahkan kepada Umar bin Khattab. Dia menangis. Sahabat bilang, harusnya engkau ketawa, kau malah menangis Umar. Umar bilang, saya nyanyi baik, tentu Allah berikan kepada orang lebih baik dari aku, lebih dahulu, baru kepada aku. Tapi Muhammad dan Abu Bakar jauh lebih baik, Allah selamatkan dari barang. Allah berikan kepada aku yang jelek ini. Apa itu wahan? Hubud dunia wa karihatul maut. Cinta dunia, takut mati. Kita jangankan mati hari, berpisah sebentar dengan istri pun kita nak mau. Kita jangankan mati hari, berpisah dengan toko kita agak 40 hari pun kita takut. Jangankan mati hari, berpisah dengan kebun sawit kita 40 hari pun kita takut. Padahal kita pasti balik hari, kecuali yang mati di jalan Allah. Mana ada yang mati? Kartun esar, tidak ada kan? Semuanya balik, karena belum berangkat dari. Yang mati itu 1.000, tapi rata-rata 1.000 tidak berangkat. Inilah setan. Hubud dunia kayak makarin. Allah itu gila, punya gila, cemburu, benci. Kita mencintai sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mencintai sesuatu yang dibenci oleh Allah. Inilah hubud dunia. Kata dalam hadis ini, Innallaha lam yakhluq khalqan awham minad dunya wa lam yandur ilaiha binazari rahmati mundu an khalaqaha. Allah belum pernah menciptakan makhluk lebih hina daripada dunia ini, dan tidak pernah melihat dunia ini dengan pandangan rahmat semenjak Dia telah menciptakannya. Bahkan Dia suruh Nabi caci dunia ini, Muhammad. Bilang bangkai. Siapa yang bilang? Siapa yang bilang bangkai? Coba bapak kamu, coba ibu kamu buat kue bolu, tapi kamu bilang busuk bu, bagaimana? Bau bangkai kue ibu bu, mana? Cuman? Atau kamu bawa makanan intuisi, kamu bilang bau comberan banget ya? Apa kita bilang? Langsung melayang itu ke muka rena, sampai di sekolah hubungan kita rena. Ini yang buat dunia siapa? Yang bilang bangkai siapa? Muhammad yang bilang bangkai ya. Yang buat dunia ini Allah. Yang bilang bangkai siapa? Kurang ajar Nabi. Nauzubillah min dzalik. Kenapa? Ya memang inilah dunia. Yang buat dunia ini Allah. Yang bilang bangkai siapa? Ini kalau kita pahami kalimat ini. Yang buat dunia ini siapa? Yang bilang bangkai siapa? Muhammad. Apa menghina Nabi? Memang itu sukanya Allah. Maka kalau bapak ini suka hina-hina dunia, senang Allah kepada bapak ini. Oh bangkai itu, sholat. Bangkai. 3 hari. Senang Allah itu. Tapi bilang bangkai, tapi tidak juga keluar. Itu kurang ajar. Tertipu namanya tadi. Gurur. Ini mata gurur. Hadis tadi apa? Artinya. Sesungguhnya Allah belum pernah menciptakan makhluk lebih hina daripada dunia, dan belum pernah melihat kepada dunia ini dengan pandangan rahmat semenjak Dia menciptakannya. Saya bilang, ini kue ibu buat, masya Allah, 8 kota lu aja kok. Kembangnya masya Allah, baunya harum. Dipuji apa tadi? Pujinya kan. Bapak kalau buat apa men? Bapak puji cantik, semuanya orang senang. Apa yang keluar dari bapak yang pernah Bapak curi? Yang pernah apa puji? Senang kampung saya, seumur hidup saya. Inilah baru terjadi dalam hidup saya. Sudah makan kemarin di pondok patin, saya berat tadi lebih 1 kilo. Ada orang ngomong gitu tak?
Dia banggakan dia berak 1 kilo udah. Hah? Diam-diam aja dia. Apa busuk? Hah? Betul tak? Ah, seperti itulah dengan dunia ini Allah. Allah kalau menciptakan sesuatu itu dia puji, bidadari dia puji, apalagi dia puji. Tapi dunia ini belum pernah. Maka Ali bin Abi Thalib mengatakan, maddat ilayya dunya ka'anni la a'rifuha, maddat ilayya yaminaha faqata'tuha wa shimalaha. Ali bin Abi Thalib bilang, dunia ini ad-dunya tugharghiruni ka'anni la a'rifuha. Dunia ini coba-coba aja merayu-rayu aku. Sepertinya dunia ini tidak kenal dengan aku, bahwa saya sudah paham siapa dia. Dijulurkannya tangan kanannya, aku potong kanan dan kiri sekalian. Berbeda dengan kartun Pekanbaru. Kanan dijulur, kirinya baru sambut sekali. Akhirnya nampak 3 hari, apalagi 40 hari. Makomi pun tidak ada sama sekali. Musyawarah tidak hidup, taklim tidak ada, habislah tabligh, tinggal nama lagi. Islam KTP Islam sekarang. Ada namanya tabligh KTP. Tabligh keluar, itu tidak sekarang. 3 hari tidak ada, 40 hari tidak ada, taklim tidak ada, musyawarah tidak ada, markas pun tidak ada juga. Tabligh, kamu salafi, apa salafi? Tabligh ini asli. 3 hari tidak ada, musyawarah tidak ada, taklim tidak ada, markas tidak ada, musyawarah tidak ada. Itu apa lagi? Namanya tabligh KTP. Tapi sayang KTP tabligh pun tidak ada sekarang. Akhirnya habislah dia, tinggal jenggot aja lagi. Jenggot pun udah mulai potong belas gitu. Semoga Allah beri paham kita semuanya. Tidak ada cara lain tadi. Ini kapal terakhir kata ulama ini. Ini kapal Nabi Nuh terakhir untuk menyelamatkan, gerbong terakhir. Mau selamat, masuk dalam gerbong. Masukkan diri kita, gabungkan diri kita dalam kerja dakwah. Kita usahakan nih, apa lagi, mana lagi? Tanya, saya masukkan mana lagi kerja tabligh, mana lagi? Gabungkan, merapat terus. Merapat terus, tanya lagi, merapat lagi, selamatkan diri kita, selamatkan anak bini kita, selamatkan keluarga kita, masukkan dalam kapal nih, kapal. Ini kan santai aja dan kadang-kadang kartun ini. Kartun punya anak, istri punya anak perempuan keluar dari pakai jilbab, santai saja tumanin hatinya. Kalau anaknya sakit kepala sedikit langsung ke obros. Kena 10 juta, tidak masalah. Tapi anaknya tidak sembahyang, tidak pernah dia risau. Mana pikir agama? Hadirin yang mulia, sekali lagi hadirin, amalukum ummalukum. Amal kamu adalah pembantu kamu. Amal yang terbesar dalam Islam sesudah iman adalah sholat. Sholat itu kata Nabi tiang agama. Kata Allah, minta tolonglah kamu kepada Allah dengan sabar dan sholat. Kata Yusuf, tidak ada masalah yang tidak bisa selesai dengan sholat. Supaya sholat kita kuat, inilah kerja dakwah. Baru ada ruh dalam amal kita nanti. Dan kita yakin dari inilah kapal terakhir untuk umat ini. Ingin selamat, masuk dalam kapal ini. Jangan pikir itu apa yang terjadi, glamor politik, tidak usah risau. Itu biarkan mereka berjalan, kita masuk. Tabligh itu kata ulama tidak dibatasi oleh teritorial daerah, tidak dibatasi oleh suku, bahasa, warna kulit, bangsa, adat istiadat. Kita dari satu ke satu, seluruh dunia sama, seluruh dunia. Ucap kalimat la ilaha illallah adalah umat Nabi Muhammad SAW. Siapa presiden itu bukan urusan saya, siapa gubernur itu bukan urusan saya. Makomi intikoli salarin selamat dunia selamat akhirat. Apapun terjadi insya Allah tidak akan membahayakan kita. Yang penting kita jaga agama. Bersedia insya Allah. Siapa yang ada azam niat untuk keluar, insya Allah bangun dari bismillah, masya Allah. Boleh catat nama ini, catat nama 44 hari cepat dari. Insya Allah kita keluar, kita selesaikan, hancurkan kebatilan di muka bumi dengan mujahadah dan pengorbanan. Insya Allah hari agama hidup dengan pengorbanan. Dan Allah mencintai orang-orang yang suka berkorban. Bismillah hari. Bismillah. Masuk kita dalam kapal ini sungguh-sungguh ini. Jangan oleng. Selama kita dari ombak bagaimanapun besarnya. Bismillah Pak. Allahu Akbar.